niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Wes. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya kados tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngeten. Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora wali. Pesawat rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih Pak. Pesawat niku mundur, Pak. Enggak tahu terima cerita pesawat mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Saya menemukan satu akun di Instagram. Ini menarik untuk kita simak teman-teman. Yang konten-kontennya ini banyak sekali memparodikan kisah-kisah karomah yang diceritakan oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Ini menunjukkan teman-teman ya, masyarakat bukannya percaya atau terkagum-kagum dengan cerita-cerita mereka ini, justru dijadikan sebagai bahan lelucon ya. Coba kita simak satu persatu video parodinya seperti apa teman-teman. Kemudian kita simak juga video aslinya ya, biar akun ini tidak dituduh sebagai akun penyebar parodi kebohongan begitu ya. Coba ini video yang pertama tentang kisah karomah seorang Habib yang bisa membuat pesawat yang sudah terbang jadi mundur teman-teman ya. Coba kita simak dulu. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Wes. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya kados tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngeten. Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora wali. Pesawat rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih Pak. Pesawat niku mundur, Pak. Enggak tahu terima cerita pesawat mundur. Pesawat maju mobil mundur. Mayday! Mayday! We're going down! Niki pesawatnya mundur, Pak. Ini yang pertama teman-teman ya, pesawat sudah terbang bisa mundur dengan karomah seorang Habib. Sekarang kita simak video aslinya teman-teman ya. Ini diceritakan oleh Habib Muhammad Mutahar kalau nggak salah namanya. Coba kita simak. Bandaranya nggih teng Boyolali niku to. Ini orangnya nih. Kan? Sumarmo nggih. Berangkat teng mriko. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya kados tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh. Nek Ahmad As-Sagaf ora wali. Pesawate rak balik. Toh. Betul, Mbak. Nek Ahmad membahasakan dia Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora wali. Pesawat rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Enggak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Nah ini teman-teman ya, nama Habibnya ini Habib Muhammad Mutahar. Ini mungkin saking terbiasanya menipu jamaahnya dengan cerita-cerita bohong teman-teman. Jadi terbiasa ya, dan nggak tanggung-tanggung berani dia sebutkan nama bandaranya. Bandara Adi Sumarmo Boyolali teman-teman ya. Coba terutama kalian yang berdomisili di Boyolali, cek teman-teman, tanya ya, apakah benar pernah kejadian pesawat sudah terbang bisa mundur lagi? Atau kalian bisa cek di pemberitaan di media sosial, di TV One, ya, Metro TV, Kompas teman-teman. Kalau memang cerita ini benar, tentu ini pernah viral berita ini teman-teman di negeri kita. Bahkan mungkin menjadi berita internasional, diketahui oleh negara-negara lain teman-teman ya. Gimana konsepnya ini? Pesawat nggak diciptakan ya bisa terbang mundur teman-teman. Apalagi ini mundurnya dalam kondisi sudah terbang teman-teman. Ya artinya sedang di udara ya terbang tapi bisa mundur lagi. Ini kan jelas menipu teman-teman ya. Baik, kita simak video yang kedua, video parodi teman-teman. Ini kisah karomah yang katanya ada seorang Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Subhanallah. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Nah, Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya.
Ini kalian pasti tahu suaranya teman-teman ya, si Ali Jindan ini. Ini memang langganan kalau soal tipu menipu teman-teman ya. Coba kita simak video aslinya. Anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Ya ini si Ali Jindan, siapa yang nggak tahu teman-teman, salah satu yang banyak menipu orang dengan cerita-cerita bohongnya. Dari kisah karomah yang diceritakan saja ini sudah nggak jelas konsepnya. Kok karomah bisa diperlombakan teman-teman? Ya, kalau karomah bisa ditunjukkan sewaktu-waktu diperlombakan, ya ini namanya sirkus teman-teman ya, sulap. Ya, dan ini kalau seandainya benar teman-teman, apa nggak heboh ini? Bayangkan. Ya, ada wali yang bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ya, gimana panjangnya teman-teman? Ya, apa nggak heboh dunia ini teman-teman? Ya, apa yang nggak heboh di negeri kita ini? Di dunia teman-teman, orang joget-joget TikTok saja bisa viral teman-teman. Apalagi yang model seperti ini. Ya meskipun zaman dulu itu belum ada media sosial, akan tetapi pasti ternukil teman-teman. Kalau memang kisah ini benar. Ya contohnya lah para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama zaman terdahulu, mereka juga hidup di zaman yang belum ada media sosial. Akan tetapi nama-nama mereka juga terkenal sampai dengan hari ini teman-teman. Ya, walaupun mereka terkenal karena kesolehannya, keilmuannya teman-teman. Lah tapi ya kejadian-kejadian yang spektakuler seperti ini, meskipun terjadi di zaman dahulu ratusan tahun yang lalu misalkan, kalau memang ini benar teman-teman, ya pasti ini ternukil di banyak kitab, di banyak buku-buku teman-teman. Ya tapi inilah ya teman-teman ya, mereka-mereka ini nggak tanggung-tanggung kalau membuat cerita-cerita kedustaan seperti ini demi untuk ya menaikkan leluhur-leluhur mereka itu di hadapan para muhibbinya teman-teman. Ini kasihan muhibbinya ya semakin bodoh teman-teman ya. Baik, kita simak video yang terakhir teman-teman. Ini kisah tentang seorang habib yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi ketika digali kuburannya, ternyata ditemukan dia sedang duduk di kursi katanya sambil membaca Al-Quran. La ilaha illallah. Coba kita simak videonya. Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tidak pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Shh, tutup, cek mau ngomong lo gue N. 2000 years later. Ini juga salah satu hal yang langganan sekali teman-teman kalau dalam urusan cerita-cerita khurafat. Ya, coba kita simak video aslinya teman-teman. Ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan apa namanya nggak panas, kalau di sana kan panas. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue N. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak banyak. Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat. Ini Abdul Qadir Ba'abud teman-teman. Ini juga langganan, kalian juga tahulah. Banyak sekali kisah-kisah dustanya yang sudah kita bongkar teman-teman ya. Bayangkan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang sudah meninggal dunia ya di dalam kubur, tugasnya itu bukan baca Al-Quran
ya, bukan beramal teman-teman, tapi tugas orang sudah meninggal dunia, lebih-lebih di dalam kubur teman-teman, hanya menerima balasan, ya, entah itu balasan baik atau balasan buruk atas apa yang pernah mereka amalkan ketika masih hidup di dunia teman-teman. Ya kan hadisnya seperti itu. Ya, Rasulullah mengatakan apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya teman-teman. Ya, terputus amalannya artinya ya orang sudah meninggal dunia, apalagi di dalam kubur, ya sudah nggak bisa beramal lagi teman-teman. Ya, lah ini di dalam kubur baca Al-Quran, artinya habib-habib mereka ini dari kalangan Ba'alawi meskipun sudah meninggal dunia bisa beramal soleh lagi teman-teman. Sedangkan Nabi mengecualikan teman-teman, terkecuali dari 3 jalan teman-teman. Dari doa anak yang soleh yang mendoakannya, kemudian dari amal jariah yang pernah dia lakukan ketika dia masih hidup, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan. Ini saja yang bermanfaat teman-teman bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, intinya teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur lagi hanya tinggal menerima pembalasan, entah balasan baik atau balasan buruk teman-teman. Bukan tugasnya beramal lagi. Lebih-lebih ini baca Al-Quran, ada semangka, ada pisang goreng di dalam kubur. Ya Allah teman-teman ya, ini saya nggak ngerti model manusia-manusia seperti ini teman-teman. Ya, apa mereka ini nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis-hadis teman-teman. Ya, bagaimana kesudahan orang yang sudah meninggal dunia, ya, kemudian di dalam kuburnya teman-teman, ya, berani membuat cerita-cerita seperti ini, ya, berani menabrak firman Allah, ya, hadis Nabi, demi untuk memuja-muji setinggi-tingginya teman-teman leluhur-leluhur mereka. Ini saya katakan, atau kita boleh sebut mereka ini memang nggak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman. Ini jelas cerita menipu umat teman-teman, nggak ada tujuan lain selain untuk menaikkan, ya, derajat leluhur mereka teman-teman. Ingat sekali lagi teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia, siapapun mereka, musalim apapun namanya, sudah di dalam kubur teman-teman, tugasnya bukan beramal di dalam kubur, tapi menerima pembalasan atas amal yang pernah mereka lakukan di dunia, entah itu amal buruk atau amal kebaikan teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini teman-teman. Semoga bisa mencerahkan teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.